Ustaz, nama lengkap tak? Ustaz Mustadin. Tulis saja. Ya, Adin SAG di SAG MAG. dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, program acara Syiar. Berjumpa lagi dengan saya, Laode Abdul Aslan, dalam program acara Syiar Syariat Islam Membawa Rahmat, hari ini edisi Sabtu 5 Agustus 2023. Mudah-mudahan dimanapun kita hari ini, kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki segala amal-amal kita, amal soleh kita, menambah dan memperbaiki kualitas amal-amal soleh kita, insya Allah. Pemirsa yang budiman, hari ini kita mengangkat tema yang sangat menarik, tema yang membuat geger kita. Ini entah apakah ini menunjukkan satu sisi bahwa ini menunjukkan ada orang yang sangat kaya mungkin, sampai ada uang yang segitu banyaknya. Apa yang kita akan bicarakan, yakni tentang pinjaman online. Tema kita hari ini pinjol, ya, pinjaman online makin menggurita, rakyat makin menderita. Sebagaimana biasa, insya Allah hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang akan mengupas ada apa dengan pinjol dan mengapa begitu banyak orang terjerat pinjol dan solusi apa, ya, solusi apa yang ditawarkan agar kemudian kita bisa mengatasi jeratan pinjol ini. Mudah-mudahan saya dan siapapun yang sedang menonton hari ini, kita tidak dalam jeratan pinjol. Kalaulah misalkan ada di antara kita mengenal orang-orang terdekat kita terkena jeratan-jeratan pinjol, maka mungkin pertemuan kita di sore hari ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita dengarkan dari narasumber kita. Saya sapa dulu Ustadz Mustadin. Assalamualaikum Ustadz Mustadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kalau saya lihat gambarnya ini Ustadz sudah bersiap memimpin pasukan ini Ustadz. Ya, untuk memerangi ini pinjol. Allahu Akbar ini. Pinjol harus kita perang ini Ustadz. Masya Allah. Ini temanya menarik Ustadz. Ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa dikupas. Ustadz, data yang kami baca itu bahwa sampai di Mei saja, atau laporan Juli kalau kami tidak salah, putaran dana itu
terkait pinjol ini bahkan mencapai angka 50 triliun kalau kami tidak salah, Ustaz. Ini angka yang sangat fantastis, Ustaz. Artinya ternyata ya di satu sisi umat begitu begitu semangatnya untuk meminjam secara online mungkin karena kebutuhan hidup kita yang begitu kompleks, tapi juga berarti ada kumpulan komunitas-komunitas dalam hal ini perusahaan penyedia jasa pinjaman itu yang juga ternyata dananya sangat besar, Ustaz. Masya Allah. Mungkin sebelum terlalu jauh, Ustaz Mustadin mungkin bisa paparkan dulu kepada kita tentang pinjol ini, ya. Sejak kapan mulainya tren pinjol ini dan ada apa di balik pinjol dan ada apa di balik begitu semangatnya masyarakat itu mencari pinjaman online. Ya, langsung saja kami serahkan kepada Ustaz Mustadin untuk menyampaikan analisisnya terkait pinjol ini. Tafadhol, Ustaz Mustadin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pinjaman online ini memang sudah sering kita dengar beberapa tahun terakhir ini, dan mungkin bagi sebagian orang pinjol ini memudahkan mereka, mungkin karena persyaratannya tidak begitu rumit. Nah, tapi ternyata di balik kemudahan yang sering diberikan oleh pinjol, itu ternyata rata-rata tidak sesuai dengan perjanjian. Biasanya akan ditagih per bulan, ternyata 7 hari kemudian setelah peminjaman itu sudah ditagih oleh debt collector. Dan cara penagihan mereka sangat kasar, bahkan mengancam nyawa keluarga. Nah, tidak terasa ternyata jutaan, bukan lagi ini ribuan, ternyata sudah jutaan rakyat Indonesia itu sudah terjerat utang pinjaman online. Nah, saya kira pinjaman online ini tidak masalah sebenarnya, andai kata tidak ada ribanya. Nah, ini yang membuat pusing tujuh keliling, karena biasanya uang pokok dibandingkan bunganya sudah lebih besar bunganya, berkali-kali lipat. Nah, ini yang sering membuat orang stres ditagih oleh para pinjaman online. Nah, di April saja 2023, kalau kita berkaca di DKI Jakarta saja ya, di DKI Jakarta saja itu yang sudah meminjam uang, jadi penduduk DKI Jakarta yang meminjam uang ke pinjol itu atau pinjaman online, itu uang yang beredar sudah sekitar 10,35 triliun. Wah, jumlah yang sangat luar biasa. Berarti uang yang beredar atau yang terjerat sudah cukup banyak di warga DKI Jakarta saja. Nah, kalau kita membaca data se-Indonesia, itu uang yang beredar sudah 51, kurang lebih 51 triliun. Jadi Mei 2023 sudah sekitar 51 triliun lah uang yang beredar di peminjaman online. Nah, cilakanya banyak yang gagal bayar. Nah, ini yang jadi masalah. Begitu gagal bayar karena mungkin terlalu cepat ditagih, tidak sesuai dengan perjanjian. Biasanya tagihannya itu per bulan, ternyata 7 hari kemudian sudah ditagih, sudah dikejar-kejar oleh debt collector. Nah, itu ternyata macet. Dan kemacetan, dana yang macet itu tidak tanggung-tanggung ya, kurang lebih 1,72 triliun, hampir 2 triliun uang yang macet. Artinya banyak konsumen dari pinjol ini atau nasabah pinjol ini tidak bisa membayar. Nah, ini tentu saja membuat kebanyakan nasabah itu tercekik oleh pinjol. Nah, kasihannya ada juga sebagian nasabah itu membayar pinjol dengan ngutang dulu ke pinjol yang lain. ini sudah kasihan.
Jadi biasanya minjam ke pinjol yang lain, nanti pinjol yang satu dibayar melalui pinjaman ke pinjol yang kedua. Nanti pinjol yang kedua dibayar melalui pinjol yang ketiga. Ini sudah membuat mereka susah. Bahkan banyak yang putus asa dan kita dengar sudah banyak yang bunuh diri. Mungkin Ustaz moderator juga sudah sering mendengar ya tentang yang bunuh diri akibat pinjaman online. Benar, Ustaz, benar. Pada Ada berita. tahun, jadi ini sudah berapa tahun ya pinjol ini? Di tahun 2019 saja itu sudah ada sopir taksi berinisial Z itu bunuh diri, gantung diri di Jakarta Selatan karena terlilit utang pinjol. Ini sudah tahun 2019 itu sudah memakan korban. Nah, dari hasil penyelidikan itu si Z ini hanya meminjam uang sekitar 500.000. Nah, ternyata tidak bisa dibayar karena membengkak. Tidak tahu ini berapa persen bunganya. Yang jelasnya biasanya bunganya sudah berkali-kali lipat. 500.000 yang dipinjam, tagihannya bisa sudah sampai 4 jutaan. Ini luar biasa. Jadi dampak negatif dari pinjol ilegal maupun legal sebenarnya ini membuat orang susah, membuat para nasabahnya susah. Jadi kan ada istilahnya legal dan ilegal, Ustaz. Padahal sama-sama menyusahkan karena ya sama-sama riba, ada ribanya. Jadi sebenarnya bukan pinjolnya ini yang menjadi pokok permasalahan. Yang menjadi pokok permasalahan sebenarnya itu karena uang itu beranak. Uangnya itu beranak pinak. Riba istilahnya. Kalau dalam bahasa agamanya ya riba. Andai kata tidak ada riba, saya kira tidak akan membuat banyak masyarakat susah sampai-sampai kemudian bunuh diri. Nah, itu fakta-fakta yang kita ketahui. Dan fakta tentang yang bunuh diri, ya sudah banyak yang kita lihat, kita dengar tentang pinjol ini. Begitu, Ustaz. Baik, Ustaz, Masya Allah. Ya, luar biasa ini. Bahkan ya benar seperti tadi dikatakan Ustaz ya, bahkan ada yang bunuh diri. Ya. Bukan lagi satu dua orang, tapi bahkan belasan atau bahkan mungkin juga puluhan orang karena Iya. terjerat. Pertanyaan berikutnya adalah yang tadi Ustaz. Kira-kira apa ya? Sebenarnya apa akar permasalahan atau apa yang membuat orang begitu tertarik dengan pinjol ini? Maksud kita kan bukankah juga kita tahu di dalam eh, kita hari ini ya ada juga mungkin lembaga-lembaga keuangan yang mungkin memang tidak online semacam Pegadaian ataukah mungkin apa ya bank atau apa yang kemudian di sana itu juga menawarkan pinjaman-pinjaman. Tapi mengapa masyarakat ternyata tidak sedikit, bahkan kalau kami tidak salah juga di pemberitaan itu ada di salah satu kampus di Jawa Barat yang tidak sedikit mahasiswanya itu ternyata terindikasi juga ada ratusan orang kayaknya yang kemudian terjerat pinjaman online, Ustaz. Maka pertanyaan berikutnya adalah mengapa begitu bersemangatnya orang-orang ini itu kemudian melakukan pinjaman online. Kalau kemudian diketahui bahwa dia ada apa riba atau bunga pinjaman yang besar misalkan, mengapa mereka tertarik, Ustaz? Mengapa tidak? Ya kita tidak sedang membicarakan tentang baik tidaknya Pegadaian atau bank yang ada hari ini, tapi bukankah juga selain dua itu juga mungkin ada lembaga-lembaga ya yang ada di masyarakat yang mungkin saja kemudian juga menawarkan pinjaman-pinjaman, tapi ternyata faktanya juga orang banyak juga yang kemudian terdorong untuk melakukan pinjaman online. Kira-kira apa alasannya, Ustaz? Ya, kalau kita lihat kondisi masyarakat kita, kenapa begitu banyak yang
terjerat oleh pinjaman online ini. Yang pertama harus jujur kita akui, memang karena mungkin desakan desakan ekonomi. Karena mau bayar sekolah, anak masuk sekolah, bayar semester, masuk di perguruan tinggi, atau mungkin juga karena kebutuhan sehari-hari, sehingga itu yang membuat mereka terdesak, tidak punya pilihan lain selain untuk selain solusinya adalah ke pinjaman online. Nah, karena kondisi masyarakat yang banyak susah, ini ternyata bisa dibaca oleh pinjol-pinjol itu yang membuat pinjaman-pinjaman online. Di sisi lain, memang banyak pinjol ini seperti menjerat mangsa. Orang sudah sangat membutuhkan uang, kemudian secara sekilas pinjol ini gampang untuk mendapatkan uang. Tapi setelah masuk ternyata tertipu, rata-rata tertipu, terjerat dengan bunga yang tinggi dan tidak penagihannya tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, kalau ada yang gaya-gayaan, ya ada juga ini. Tapi saya lihat yang terjerat pinjaman online ini mungkin ya karena memang kebutuhan hidup. Bahkan data yang kemarin kita pernah baca, ternyata yang terjerat pinjol ini 42% itu guru. Walaupun saya kurang mendetail data itu, ini gurunya guru honorer apa guru guru tetap ASN ya. Yang jelasnya berdasarkan data yang kita baca, ternyata 42% yang terjerat pinjol itu para guru. Ya, kasihan juga ya. Ternyata ya memang pada faktanya memang guru-guru kita ya, jangankan yang honorer ya, yang ASN saja ya memang rata-rata ya jarang yang tidak berutang. Walaupun kebanyakan berutang di mungkin bank-bank yang resmi ya, tapi tidak sedikit kan yang juga kemudian terjerat dengan pinjaman online. Nah, ada juga yang meminjam yang untuk gaya hidup barangkali. Karena kalau mahasiswa mungkin gaya hidup. Kalau misalnya uang semester masih ditanggung oleh orang tua, ya mungkin mau HP yang mahal, HP yang sampai 30 jutaan ya. Ya mungkin karena gaya mereka ya terlibat dengan pinjol. Ya akhirnya gagal bayar, tidak bisa bayar. Entah ada pekerjaan, ya tagihannya macet. Ya ujung-ujungnya susah karena gaya debt collector pinjol itu waduh memang sadis, mengancam. Ya, karena pinjol ini kan bukan karena saling percaya sebenarnya, bukan karena kepercayaan, tapi karena kebutuhan dan kemudian juga ada yang menjerat. Nah, kemudian gaya penagihannya kalau tidak dikerasi, ya mungkin tidak mau membayar, bukan karena saling percaya. Nah, jadi saya kira dua ya yang membuat masyarakat kita kemudian kepincut dengan pinjol ya karena kebutuhan ekonomi. Kita tahu memang sekarang ya harga-harga lagi pada mahal semua. Jadi karena tekanan ekonomi, karena terdesak oleh kebutuhan, ya mau tidak mau berurusan dengan pinjol. Dan yang kedua ya karena mau gaya-gayaan ya. Gaya-gayaan tidak punya uang ya mau gaya. Ya, kalau kita ini kan jangan bergaya toh. Ya HP ya kalau sudah bisa WA, nelpon ya cukuplah sudah. Kalau tidak ada uang ya nggak usah beli, nggak usah gaya-gayaan lah. Nah, itu saya kira ya yang yang paling bisa kita baca karena tekanan ekonomi, kehidupan makin sulit, kemudian karena mau gaya-gayaan. Saya kira itu, Ustaz. Baik, baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan ini, Ustaz, yang muncul.
bahwa eh, kalau kita telisik, tentu dana yang besar ini bukan milik orang kecil, Ustaz. Dana yang disediakan dari pinjol. Bahwa akhirnya dalam sebuah eh, apa mencoba mencari tahu dan kemudian ada pertanyaan yang mengatakan bahwa asumsinya bahwa memang pinjol ini dikendalikan oleh para kapitalis-kapitalis yang besar, ya, para kapitalis yang besar. Nah, bagaimana cara kita eh, mengatasi jeratan pinjol ini, Ustaz? Ini kan setidaknya ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana bagi mereka yang eh, apa sudah terlanjur terjerat pinjol? Ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan kita yang tadi Ustadz mengatakan ya oke lah mungkin tidak pada gaya-gayaan, tapi pada persoalan kebutuhan hidup, sesuatu hal yang tidak bisa kita nafikan hari ini dan kita hindari hari ini, hidup terus berjalan, ya anak-anak semakin besar misalkan, ya kebutuhan itu tentu secara logis memang akan bertambah banyak, ya. Nah, itulah mungkin pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan yang sudah terlanjur? Yang kedua, bagaimana dengan yang belum terlanjur tapi sepertinya kondisi terus mendesak dia untuk segera mencari tambahan. Iya. Bagaimana mengatasi ini, Ustaz? Mohon pencerahannya untuk kita. Iya. Nah, kalau kita mau mencari solusi, ya kalau kita sebagai seorang Muslim, ya seharusnya memang kita kembali ke Islam. Nah, harusnya kan dalam pandangan Islam, yang terjerat apa pelaku pinjol ini yang mengutangi orang dengan cara riba, itu akan dihukum oleh negara. Itu akan ditakdir, bisa dipenjara, bisa dicambuk. Itu kalau dalam pandangan Islam. Jadi dalam pandangan Islam, memang pinjaman ribawi itu kan tidak akan dibiarkan. Jadi dalam Islam, hal-hal yang seperti ini memang tidak akan muncul karena negara yang akan melarang transaksi ribawi tersebut. Nah, hanya saja kalau dalam sistem kapitalis seperti ini yang memang tidak melihat lagi mana halal mana haram, jadi memang kaidah agama ini tidak dipakai lagi di masyarakat sekuler. Nah, ini negara harus turun tangan karena korban sudah berjatuhan. Kalau memang negara itu punya kemauan, maka orang-orang yang terjerat pinjol ini itu harus ditolong oleh negara. Karena kalau ditolong oleh individu-individu seperti kita, ya pasti kemampuan kita terbatas. Kalau misalnya Ustaz host ini mau menolong, mungkin saudaranya terjerat pinjol, ya mungkin sampai 50 juta, mungkin Ustaz bisa menolong satu orang. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain? Karena ini korbannya sudah jutaan, bukan lagi ratusan atau ribuan, tapi ini sudah jutaan. Makanya mau tidak mau, negara harus turun tangan. Kalau negara tidak turun tangan, ini persoalan ini tidak akan selesai. Kalau individu-individu mungkin ada yang bisa menyelesaikannya, tapi tidak semua yang mampu. Karena ini korban sudah berjatuhan, yang bunuh diri, yang dikejar-kejar debt collector, ya ini kita harap negara harus menyelesaikan. Jadi negara tidak hanya kemudian menghukum pinjol-pinjol itu, tapi harus turun tangan untuk menolong warganya, rakyatnya sendiri yang terjerat itu. Ya dibayarkanlah, dilunasi. Tanya kalau mau, saya belum pernah dengar seperti itu. Cuma kita ini sarannya gitu. Kalau dalam Islam memang tidak akan terjadi hal yang seperti ini karena kan riba haram, tidak boleh. Nah, kalau kita ini ya yang belum terjerat, ya jadilah orang yang bisa dipercaya lah. Jadi kita ini sebagai seorang mukmin bisa dipercaya sehingga kalau mau berutang dipinjami ke orang. Nah, nanti dalam Islam mengutangi itu memang sunnah. Jadi berhutang itu bukanlah dosa. Jadi berhutang itu bukanlah aib. Biasa saja itu.
Hanya saja dalam pandangan Islam, bagi pengutang yang memberi utang itu kan ada adab-adabnya juga. Kalau misalnya memang si pengutang itu belum mampu, ya dikasih jangka waktu lah sampai dia mampu. Alangkah bagusnya lagi kalau ketika dia tidak mampu, langsung jadi sedekah saja. Ya tidak apa-apa. Itu dalam pandangan Islam ya, karena si pengutang ini sudah setengah mati, memang faktanya tidak bisa membayar, ya diikhlaskan, bisa seperti itu. Kalau memang sulit. Nah, bagi yang berutang dan sebenarnya dia bisa membayar utang tapi ditunda-tunda tidak mau membayar, nah, dalam pandangan Islam ini bisa dilapor di pengadilan. Nah, nanti dilapor pengadilan, kemudian dipaksa untuk membayar atau diambil hartanya oleh negara, diserahkan kepada pengutang. Nah, jadi memang sekarang zaman lagi sulit ini, apalagi harga pada meroket, ekonomi memang lagi loyo. Banyak memang mengeluh, tetangga-tetangga kita, orang-orang sekitar kita mengeluh semua. Ya, di sini bukan hanya berusaha untuk mencari solusi di bidang ekonomi, tapi ya ini ya harus imannya ini harus kuat-kuat juga. Iman harus kuat. Jadi kalau mau berutang ya dibayarlah tepat waktu supaya bisa diutangi lagi di kemudian hari. Ya gitu. Dan harus bisa menahan diri, jangan sampai terjerat oleh pinjol. Bagaimanapun sulitnya, ya carilah orang yang, saya kira masih banyak orang-orang baik di sekitar kita yang ketika meminjamkan uang tidak menarik keuntungan atau riba. Walaupun memang kita akui banyak sekali yang kalau meminjami uang ya tidak mau meminjami kalau tidak ada tambahannya ketika dikembalikan. Ya harus banyak-banyak ini, harus banyak-banyak istighfar, harus banyak zikir, iman dipertebal sekarang ini. Baik Ustaz, Masya Allah. Ya, luar biasa memang kita hadapkan dengan keadaan yang sulit hari ini. Kalau bahasanya tadi bahwa mungkin satu dua orang bisa kita tolong, ya benar, tapi memang juga benar juga tadi Ustaz mengatakan bahwa eh, jutaan Ustaz ya, Masya Allah. Ini luar biasa nih Ustaz. Itu data benar Ustaz ya, ada jutaan kita sudah terjerat ya. Karena hitungannya kan memang ini nasional Ustaz ya, Iya, nasional. Ya. Artinya kalaulah kita ada 270 juta, memang juga secara hitungan memang belum belum atau mendekati 1%. Anggaplah kalau memang itu 2 juta. Tapi tentu angka itu bukan angka yang sedikit ya, angka yang sangat banyak. Sekiranya 2 juta itu dikali 1 juta saja atau 500.000 saja, Masya Allah. Itu sudah berapa triliun ya dana ini apa namanya, eh, dana yang ilegal itu ya. Kata ilegal ini harus kita luruskan juga ini, karena ilegal dalam definisi hukum kita hari ini tidak sebagaimana ilegal dalam definisi syariat Islam. iya, dalam Eh, Islam ilegal semua ini. Karena ilegal. ada ribanya. Iya. Jadi memang Ustadz mohon maaf, walaupun tadi saya menyebut istilah ya, nama bukan juga merek ya, hanya sebagai sebuah istilah lembaga keuangan. Pada intinya Ustadz memang solusinya artinya apapun model lembaga keuangan, baik itu pinjol maupun pinjol, pinjaman offline, ya intinya bahwa di sana ada bunganya, berarti kita sepakat itu riba Ustadz ya, Iya, itu riba dan ini berbahaya. Bagaimana dengan argumentasi sedikit sih Ustaz? Kalau di sini ribanya bunganya sedikit sih, cuma 1% Ustaz. Bagaimana dengan kalimat itu? iya. Ini ada lembaga keuangan misalkan, ya daripada dipinjol bahaya, kejar-kejar ki sama debt collector tinggi bunganya, mending di sini mau 1% bunganya atau 5% bunganya. Bilang iya di murah sih, bisa sih. Sedikit sih kalau 5% ini. Bagaimana pandangan itu Ustaz? Ya, mungkin ada juga mungkin orang berkata, bagaimana kalau korupsinya sedikit, Ji?
Siapa tahu halal sih. Ya, ya, ya. Nah, itu kalau kalau korupsi ya mau banyak mau sedikit ya namanya korupsi kan haram. Allah Jadi Akbar. kalau mencuri uang negara miliaran rupiah ya sama saja mencuri sandal, ya sama-sama haram. Jadi enggak ada juga istilah saya zina tapi sedikit di zinanya. Bagaimana ya? Allah. Ya sama dengan riba. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu sudah mengharamkan riba. Sebagaimana sudah mengharamkan mencuri. Jadi baik sedikit dicuri maupun banyak ya sama-sama haram. Sama dengan riba. Mau sedikit, mau 1 rupiah, mau 1 juta, mau 1 miliar, ya sama-sama haram. Jadi dalam Al-Quran memang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba. Allah Subhanahu Wa Taala itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, riba di situ ulama tafsir menjelaskan, ada yang menjelaskan seperti ini. Kata-kata riba itu alif lam di sini itu bisa ditafsirkan kullar riba. Jadi wa harrama kullar riba. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan semua riba. Jadi ada istilahnya alif lam al istighraqiyah. Kalau tidak salah itu yang kaidah apa itu ada kaidah ilmu nahwu yang menjelaskan tentang alif lam. Ya sama dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu bisa ditafsirkan kullul hamdi, semua pujian. Maka diterjemahkan dengan segala puji. Nah, alif lam di ar-riba di situ itu bisa ditafsirkan juga alif lam al-istighraqiyah. Jadi mencakup semua riba. Jadi kullur riba, semua riba. Jadi baik sedikit maupun yang banyak. Jadi jangan coba-coba main-main ya. Jadi kalau kalau ada istilah kalau sedikit itu boleh, banyak itu baru haram, nah itu berarti ada juga kalau korupsi sedikit halal, korupsi banyak baru haram. Iya, iya, iya. Nah, tentu saja kalau ada kaidah seperti itu, itu akan rusak semua. Karena ke semua yang sedikit itu bisa halal, wah mati bija. Eh, tapi menarik ini, Ustaz. Ada pernah satu kesempatan kami di masjid kami, ada penceramah di bulan Ramadan itu, ini yang akhirnya jamaah pada heboh. Bahkan oleh salah seorang pengurus mengatakan, jangan lagi panggil itu. Kenapa? Ya, Karena dia sedikit menyampaikan hal yang tidak lazim diketahui oleh masyarakat. Bahkan kalimat itu terkesan memang sangat kontroversi dengan apa yang diketahui oleh kita secara umum. Dia mengatakan begini, Ustaz. Bagaimana dengan argumentasi dia mengatakan begini? Eh, ya tidak ada, tidak bisa kita menyalahkan, misalkan kalau dia sedang tidak sedang membicarakan pinjol, dia membicarakan bank. Mohon maaf, ini kami sebut saja karena begitulah adanya sebagai sebuah lembaga keuangan yang juga menawarkan pinjaman dengan sistem bunga, kan begitu. Dia mengatakan ya bahwa ya ini kan bagian dari usaha. Nah, kalau dia pinjamkan orang uang, kemudian tidak ada keuntungan untuk dia, kan gimana ya? Itu kan rugi dong, gitu kan. Sama pun dia mengatakan begini, Ustaz, bahwa memang meminjamkan 200 juta misalkan pada nasabah, ya mestinya memang harusnya kita itu sadar diri katanya untuk mengembalikan jangan pas 200 juta. Alasannya adalah kondisi keuangan 5 tahun lalu, 200 jutanya 5 tahun lalu atau 200 jutanya 10 tahun lalu itu tidak sama dengan 200 jutanya 5 tahun hari ini misalkan, atau 10 tahun hari ini setelah 5 tahun dan 10 tahun berlalu itu. Ya maka harusnya kita kembalikan, ya ya bolehlah kita lebihkan. Itu kan juga karena nilai uang ini katanya berubah, ya semakin rendah nilai uang itu saja. Jadi dua argumentasi dia katakan, nilai uang itu semakin rendah. Yang kedua, ya ini sisi sisi apa ya, surplus untuk pihak peminjam. Loh kalau dia pinjamkan dan tidak ada untung kan gimana ya? Gitu kita kira-kira. Ini disampaikan di salah satu ceramah tarwih. Wah itu jamaah, aduh sudah pada ribut ini, kasakusuk ini. Sudah pada tahu, sebagian besar pada tahu ini bank ini haram, riba ya Pak, bunga bank itu haram, riba. Aduh pada ribut semua ini, ribut. Tapi ya udah pulanglah, baru kemudian diskusi panjang pengurus, saya pun juga ada di tengah-tengah mereka.
dan mengatakan ya sudah jangan panggil lagi. Tapi bukan itu. Tapi Ustaz, bagaimana menanggapi dua pernyataan tadi? Bahwa nilai uang itu berubah, setiap tahun akan turun, dan kedua, eh, harusnya emang ada untung bagi si lembaga keuangan yang memberikan pinjaman gitu loh. Karena sudah membantu katanya Ustaz. Bagaimana tanggapannya? Tafadhol. Iya, ini eh, keluar dua kaidah lagi ini ya. Iya ya. Yang pertama ya namanya usaha tahu kan. Ya, ini juga kaidah berbahaya ini. Karena nanti PSK juga bisa halal itu karena kan usaha. Iya iya iya. Iya. Nah, tapi yang menarik adalah eh, ketika terjadi inflasi mata uang, artinya melemah apa kekuatan daya beli mata uang itu dari hari ke hari itu memang berubah. Jadi uang 1000 tahun 80-an itu beda dengan uang 1000 hari ini. Kalau 1000 tahun 80-an itu nilainya bisa 1 juta itu yang sekarang. Nah, makanya ketika ada juga yang berpikiran seperti ini, bahwasanya ketika saya memberikan utang kepada Anda dalam jangka waktu 5 tahun, ketika Anda membayar, ya mau tidak mau harus lebih karena terjadi inflasi, penurunan nilai mata uang. Jadi kekuatan daya beli mata uang itu kan turun. Makanya mau tidak mau ya harus ditutupi sesuai dengan nilai yang sekarang. Nah, kalau eh, terjadi seperti ini, ya menurut yang saya ketahui, yang pernah saya baca, ulama menjelaskan bahwasanya walaupun terjadi inflasi mata uang, terjadi pelemahan nilai daya beli mata uang, maka ya tetap riba ketika dilebihkan. Karena waharramar riba itu bersifat mutlak, tidak ada pembatasan, tidak ada pembatasan memang pengharaman riba itu. Yang boleh misalnya apakah ada, jadi ketika mau membatasi kemutlakan haramnya riba, yaitu itu butuh dalil. Jadi bukan butuh dalih ya, butuh dalil untuk kemudian membatasi kemutlakan haraman riba tersebut atau mau mentahsis, mengkhususkan, mengecualikan dari keharaman itu. Tidak ada dalil bahwasanya ketika terjadi inflasi boleh. Makanya saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya walaupun terjadi inflasi, maka tambahan itu tetap riba namanya, tetap diharamkan. Nah, siapa suruh kemudian kita menggunakan mata uang yang tidak di backup oleh barang yang berharga? Karena kalau tidak di backup dengan barang berharga, pasti terjadi inflasi terus-menerus. Terjadi inflasi permanen, seperti mata uang kita. Jadi kalau mau mengutangi orang, supaya tidak merasa dirugikan, itu diutangi emas. Atau dihitung dengan nilai emas. Nah, itu tidak akan rugi. Jadi kalau saya hari ini utangi 10 gram emas, ya nanti bayar 10 gram emas. Jadi bisa emas menjadi standar, itu boleh. Supaya itu kalau tidak mau rugi. Jadi kalau pembicaraan kita saya pinjam ke ini 10 gram emas, ya nanti dibayar 10 gram emas. Jadi memang kalau mata uang emas yang kita pakai ya tidak akan rugi memang. Karena tidak akan terjadi pelemahan kekuatan daya beli mata uang. Nah, ini juga kesalahan kita karena kita menggunakan mata uang yang mengalami inflasi permanen karena tidak di backup oleh dua barang berharga itu emas dan perak. Jadi gitu Stas ya. Jadi ya memang akan bikin heboh itu. Jadi kalau sudah ada pendapat yang sudah mapan, kemudian ada penceramah yang kemudian menikam pendapat yang mapan itu ya pasti ribut lah. Ya.
Dan kalau tidak salah ingat, riba ini sudah keluar fatwa MUI kan, bahwasanya bunga uang itu haram. Ya kita berpegang saja sama fatwa MUI. Walaupun fatwa MUI kan tidak didengar juga ya. Riba masih tetap jalan. Iya, iya, iya. Oke. Dengan pertanyaan yang kedua tadi, Ustaz. Eh, ini katanya sebagai bentuk usaha. Ya, ini kan juga badan usaha ini kan, meminjamkan orang. Masa tidak ada keuntungan di situ katanya. Ini juga yang meminjam masa tidak tahu diri ini sudah dibantu kan, dipinjai masa kembalinya kok pas-pas gitu. Ini kan Iya, sebagai iya. sebuah badan usaha ini katanya, Ustaz. Iya, Masa ada dalam untungnya katanya. dalam dalam Islam itu kalau utang piutang itu sebenarnya tolong menolong. Itu bukan bisnis. Ya, kalau mau bisnis itu harus jual barang atau jual jasa. Jadi harus ada jasa yang dia jual, yang dibeli. Jadi tidak boleh uang beranak uang. Jadi kalau saya privat mau ngajar bahasa Inggris, nah itu saya bisa dibayar. Nah, kalau saya jual sari kurma, nah saya bisa dapat uang. Jadi dalam pandangan Islam, kita itu bisa mendapatkan uang dengan imbalan jasa atau jual beli barang atau jual beli jasa. Itu saja yang dua. Yang jelasnya barangnya halal, jasanya juga halal. Kan ada juga barang haram. Ada juga jasa halal, jasa haram. Nah, itu tidak boleh juga diperjualbelikan. Ya, ya. Jadi kalau meminjamkan uang kepada saudara kita itu bukan bisnis. Kalau kalau Tahu otaknya kan, otak Ustaz. bisnis ya, kalau otak bisnis kan memang pasti bicaranya untung rugi. Kalau kita kan Tahu, tidak, tahu. bicaranya kan tolong menolong. Nah kalau pinjol ini sudah terjadi memang todong menodong. Kan lagi tolong menolong, Ustaz, ya. Todong menodong. Allah, Iya. Allah. Iya, iya. Masya Allah. Eh, mungkin dua atau tiga pertanyaan lagi sekiranya masih cukup waktu, Ustaz. Pertanyaan berikutnya adalah, eh, ya memang hari ini ya benar dikatakan tadi, mungkin sehingga akhirnya dilembagakan ini juga mungkin karena dianggap itu sebagai sebuah badan usaha ya, Ustaz, ya. Kalau bicara badan usaha berarti dia masuk dalam kategori bisnis gitu ya, Ustaz. Tapi Ustaz saya tadi menangkap menarik ini, Ustaz. Sampai Ustaz bilang tadi kalau kita ada solusi ya ini bagaimana kalau kita meminjamkan dengan standar emas. Artinya meskipun misalkan saya tidak punya emas saat ini, tapi misalkan ada akot saya pinjamkan kepada orang dengan mengatakan di sana ada akot yang menerangkan bahwa saya pinjamkan ini senilai 2 gram emas. Begitu ya, Sat ya? Maksudnya Iya, kira-kira iya, begitu iya. ya? Walaupun tidak memberikan dalam bentuk emas, Iya, standar Mas. standar emas. Ini menarik ya, Sat. Bagus ini. Ya, tidak rugi Nggak memang. rugi kan? Iya ya. Kalau kalimatnya begini kan 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, uang ini juga akhirnya turun. Yang jelas bahasanya di awal sudah dikatakan bahwa saya meminjamkan senilai 2 gram emas misalkan. Masya Allah. Ini Iya, menarik. Ini makanya kalau ya ini kan orang-orang tua kita dulu, orang-orang tua dulu kita itu Masya Allah. kalau meminjamkan uang kepada Iya, saudaranya itu kalau di kampung saya ya itu standar Masya Allah. mas. Masya Allah. Allah. Iya, jadi kalau dia meminjam uang tahun 90-an dengan standar emas 30 gram, hari Ya, ini baru dia bayar. Nah, itu tetap tidak rugi dia. tidak Tetap rugi. 30 gram. Iya, iya, iya. Orang tua Iya. kita dulu malah seperti itu. Masya Allah. Cerdas, Ustaz. Iya, iya, iya. Malah mereka terbebas dari riba. Eh, pertanyaan yang berikutnya, Ustaz. Kalaulah nanti misalkan suatu hari semoga Allah pun hadirkan dan panjangkan umur kita untuk menyaksikan kebangkitan Islam itu, apakah di masa Islam itu memang akan mungkin ada lembaga keuangan yang juga menawarkan sistem pinjaman? Mungkin ya kita katakan tadi oke tidak ada riba, tapi apakah mungkin masih ada saja lembaga keuangan atau apa ya model ya meminjamkan begitu yang dibentuk dalam sebuah institusi yang formal begitu? Apakah mungkin ya? Setahu saya kan dalam pandangan Islam
lembaga keuangan itu ada di APBN atau istilahnya Baitul Mal. Jadi kalau rakyat butuh itu bisa minjam di Baitul Mal. Baitul Mal. Iya, tanpa riba. Jadi Tanpa riba. dalam Islam, dalam sistem khilafah yang pernah berjalan, jadi mereka bisa meminjam di lewat Baitul Mal dan bisa jadi meminjam lewat antar individu. Itu yang bisa terjadi. Jadi kalau Baitul Mal ya bisa jadi nanti kalau kesulitan membayar itu bisa diputihkan saja untuk rakyat. Tapi pinjaman itu tidak berbunga. Jadi memang di masa kejayaan Islam memang dicari orang-orang yang mau bisnis yang tidak punya modal, orang-orang yang mau bertani tidak punya modal, orang-orang yang mau nikah. Ya kalau kalau Bagus. tidak punya modal untuk nikah malah di zaman keemasan Islam ya dinikahkan, nikah gratis lah Allah. istilahnya. Allah. Memang dicari orang-orang yang pintar bisnis tapi tidak punya uang kan banyak seperti itu di tengah-tengah masyarakat kita itu sebenarnya banyak orang-orang yang punya kelebihan bisa bisnis mutar uang tapi tidak punya modal. Nah ini bisa ditolong oleh negara lewat Baitul Mal. Memang di Baitul Mal nanti terpusat uang negara dalam Islam. Nah, bisa pinjam dengan tanpa riba. Nah, enak kan? Tidak akan dikejar-kejar. Tidak seperti sekarang. Sekarang itu ya lembaga keuangan itu tidak mau tahu Anda itu bisnisnya sukses atau bangkrut. Wah, itu Allah. kan kejam. Iya, iya. Jadi kalau bangkrut ya diambil rumahnya. Sertifikat rumah yang diambil. Dibayar sekaligus bunga-bunganya semua. Jadi kalau kita mau jujur, apa sistem keuangan kita sekarang itu ya orang akuinya ya kejam, tidak berperi kemanusiaan. Karena ketika kita meminjam, mereka tidak mau tahu Anda itu untung apa bangkrut. Pokoknya utang Anda harus dibayar. Jadi memang berbeda 360 derajat ya antara sistem Islam dengan sistem sekarang yang memang tiang penyangganya itu riba. Iya. Dan riba itulah yang membuat kita menderita hari ini. Nah, banyak juga orang yang tidak nyambung. Menderita apa kita gara-gara riba? Ya, ini kan orang banyak tidak paham. Iya. Saya lihat baik-baik saja, padahal gara-gara riba, ya karena kan kita ini punya banyak utang, ribuan triliun. Nah, bunganya saja itu sampai ratusan triliun. Kita kesulitan untuk membayar bunganya saja. Nah, ketika jatuh tempo untuk membayar utang, pemerintah tidak punya uang segar, ya mau tidak mau yang paling cepat untuk mendapatkan uang ya tarik subsidi. Subsidi pendidikan ditarik, subsidi kesehatan ditarik, Ah, subsidi listrik ditarik, subsidi BBM ditarik. Ya, akhirnya hari ini banyak orang yang tidak bisa sekolah karena mahal bayar sekolah sekarang. Kenapa? Ya karena penguasa kita sudah tidak bisa memberi kita subsidi pendidikan karena sudah ditarik untuk bayar utang ribawi. Begitu juga kesehatan harus tanggung sendiri. Kemudian listrik juga naik nih, enggak tahu gas juga mau naik ini. Itu gara-gara utang yang harus dibayar oleh negara kita dan ketika mau membayar untuk mendapatkan uang apa untuk bisa mendapatkan uang secara cepat, ya mau tidak mau yang jalan pintasnya adalah menarik subsidi. Ya, akhirnya semua kita yang tanggung sekarang. Ya kesehatan bayar sendiri, listrik bayar sendiri, Allah. BBM bayar sendiri, apa mau sekolah bayar sendiri. Jadi rakyat Indonesia ini memang sebagian rakyat ini kayaknya memang sudah tahan banting ini ya. Beban begitu berat masih bisa bertahan, luar biasa ya. Di Allah. mana seakan-akan negara sudah lepas tangan, fight sendiri, ternyata masih banyak yang masih bisa berpegang teguh kepada agamanya, walaupun
Itu seperti memegang bara api ya. Allah. Nah. Pertanyaan terakhir Ustaz. Eh, kita percaya dan saya pun juga percaya bahwa Islam pasti akan kembali bangkit, di mana akan diterapkan lagi syariat Islam. Eh, yang tentu saja ketika diterapkan syariat Islam, rasa-rasanya angka 50 triliun itu belum tentu sudah lunas. Kalau di total-total ini belum tentu sudah lunas ini, Ustaz. Bisa jadi. Nah, bagaimana Ustaz solusinya dengan orang-orang yang punya utang-utang yang tersangkut ribawi itu, termasuk pihak yang meminjamkan. Ini bisa jadi memang mereka akan menjadi pihak yang mungkin menolak khilafah. Alasannya, wah, katanya nanti tidak ada riba. Jadi, bagaimana uang yang saya sudah pinjamkan ini orang sudah tidak bisa kasih kembali juga. Jangankan bicara bunganya, ini lagi pokoknya dia tidak kasih kembali nih. Saya rugi Ya. gitu kan. Jadi bagaimana keadaan sistem ribawi yang berlangsung ini dengan nanti kembalinya Islam itu? Apakah ini akan kembali administrasinya tercatat lagi dan tidak dihilangkan dulu atau tetap harus dilunasi atau bagaimana, Ustaz? Ya. Nah, dalam Islam orang yang berutang dan betul-betul tidak mampu membayar itu di Baitul Mal ada satu pos. Jadi pos zakat itu nanti ada salah satu asnaf yang bisa mendapatkan uang dari Baitul Mal itu orang-orang yang berutang, yang dilunasi utangnya. Jadi di dalam Islam memang di Baitul Mal atau di APBN itu memang ada satu pos yang disiapkan oleh negara atau khalifah untuk membayarkan utang bagi orang-orang yang tidak mampu membayar utangnya. Jadi memang ada satu posnya. Dan itu pos tidak boleh ditaati. Jadi pos zakat itu kan hanya 8 asnaf. Fakir, miskin, nah, salah satunya kan orang yang berutang. Nah, kemudian kalau ada individu yang punya utang, sebenarnya dia mampu membayar tapi tidak mau membayar, nah ini akan dipaksa oleh negara untuk membayar utang. Nah, jadi misalnya ada yang berutang tapi masih punya harta yang bisa dijual, nah ini negara akan memaksa dia untuk menjual hartanya agar bisa membayar utang. Kan ya mungkin dalam Islam nanti ada juga yang apa istilahnya yang apa ya bikin ulah lah, mampu membayar tapi tidak mau bayar, nah itu tidak akan didapati dan bisa karena dia akan dipaksa oleh negara untuk membayar utang. Terus Itu ya. bagaimana dengan yang tadi Ustaz, yang sudah terlanjur dengan sistem riba hari ini ada utang ribanya, apakah nanti dalam Islam itu dihapuskan ataukah mereka tetap harus dibayar lagi utangnya yang harus sudah berjalan sekian tahun ini nanti bagaimana itu Ustaz? Kalau tegak Islam, maka utang-utang ribawi itu yang dibayar itu tinggal uang pokoknya. Jadi dalam ayat ini disebutkan wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian sudah bertobat dari mengambil riba, maka bagi kamu adalah modalmu. Jadi ya kalau meminjamkan uang 1 juta, ya tidak ada lagi ribanya. Kalau misalnya sudah tobat, ya diambil 500.000 saja. Jadi begitu dalam Islam. Jadi semua pinjaman-pinjaman ribawi, baik luar negeri maupun antara sesama rakyat, maka riba itu dihapus. Nanti dikembalikan tinggal Pokoknya. uang pokoknya. Makanya nih yang banyak utangnya ini pasti mendukung ini penerapan syariat Islam. Yang takut nanti yang biasa memberikan utang riba ini, aduh, nggak ada usaha Iya, iya, lagi. iya. Allahu Akbar. Baik, Masya Allah. Ini kami kira sudah di penghujung ya. Penghujung. Mungkin Ustaz ada tambahan Ustaz sebagai closing statement untuk kita semua terkait pinjol dan sistem ribawi yang begitu menggurita dan mencekik rakyat ini. Mungkin 1 menit Ustaz, untuk memberikan insight terakhir kalau masih ada. Ya, tentang utang ini Rasulullah SAW itu pernah bersabda, dan ini sebagai closing statement.
idza zahara az-zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Jika telah terang-terangan zina dan riba di suatu masyarakat, maka mereka telah menghalalkan diri mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Tentu saja ini menjadi nasihat buat kita, karena apa yang disabdakan oleh Rasul harus jujur kita katakan sudah menggejala di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan sampai dengan munculnya kedua hal ini kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa kalimat terakhir ini yang sangat sebenarnya mengerikan bagi kami mendengarnya. Ya, ya benar, ya, menggejala riba dan zina kayaknya hari ini sudah begitu terang-terangan beredar di tengah-tengah kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan bagi kita semua. Siapapun pemirsa yang nonton hari ini pun terus mengambil bagian dalam perjuangan ini menegakkan syariat Islam, yang mudah-mudahan dengan itulah akan menghapus sistem ribawi hari ini dan menghapus segala macam turunan-turunan ribanya. Begitu pula zina yang begitu marak hari ini terjadi, dan ya semoga Allah kembalikan kebaikan dan keberkahan di atas muka bumi ini sehingga Allah tidak akan menjadi mengazab kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, syukron jazakumullahu khairan katsiran wa ahsanal jaza. Syukron kepada Ustadz Mustadin di sore hari ini. Ya, Allah masih berikan kita kesempatan untuk bermuajah melihat guru kita. Jadi lupa tadi kami sampaikan sedikit profil. Ya, Ustadz Mustadin beberapa kali menyentil ayat. Ya, jadi beliau ini mengisi kajian tafsir Jalalain ya Ustadz ya. Ya, tafsir Jalalain. Ya, beliau cukup dalam mengkaji tafsir Jalalain itu. Ya, buat pemirsa khususnya mungkin di kota Makassar nanti bisa mencari, ya, ada masjid-masjid di sekitar yang biasa beliau tempati untuk mengisi kajian tafsir Jalalain. Ya, ini luar biasa, termasuk tadi mengkaji bagaimana daripada kata riba itu, bahwa itu artinya kulur riba, masya Allah ya, segala macam bentuk riba. Allahu Akbar. Ya, bahwa inilah solusi menghadapi keadaan kita hari ini, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, menegakkan semua sendi-sendi Islam dalam segala macam aspek lini kehidupan kita hari ini insya Allah. Syukur Ustadz atas ilmunya, atas sharing-sharingnya, atas kaidah-kaidah yang disampaikan tadi. Bukan soal sedikit, kalau namanya haram ya haram. Ya, bukan juga soal usaha, karena mengutang itu atau memberikan utang itu adalah prinsipnya tolong menolong, bukan prinsip jual beli. Itu beberapa poin yang bisa kami catat tadi untuk sampaikan dan untuk diingat oleh kita semua. Kepada pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah ikut menyimak sejak awal sampai hari ini atau sampai akhir acara ini, jangan lupa di like, di share, di komen, ya, di share, disebarkan lagi link-linknya ini untuk lebih banyak lagi orang yang mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dari setiap kajian-kajian kita di program acara Syiar setiap hari Sabtu pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Demikian saya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Mudah-mudahan Allah masih bisa memperjumpakan kita di kesempatan-kesempatan yang lain, membahas segala macam permasalahan-permasalahan kehidupan kita dengan menjadikan Islam sebagai solusi tunggal dan solusi tuntas untuk mengatasi semuanya insya Allah. Kami undur diri. Al-afu minkum. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.